Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anadifatul Fajriyah dari kelas D1 Manajemen Wakaf, Prodi Manajemen Dakwah akan melaporkan hasil observasi saya mengenai tanah wakaf yang dibangun menjadi Masjid Darussalam Sidomulyo. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengertian wakaf. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menjelaskan bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariat. Selanjutnya yaitu profil umum wakaf Masjid Darussalam. Masjid Darussalam berada di Jalan Kidemang Singomenggolo nomor 98 RT 1 RW 1 Desa Sidomulyo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Masjid Darussalam memiliki lokasi yang strategis karena terletak di perempatan jalan ke arah Sedati dan Jalan Raya Buduran. Masjid Darussalam juga mendirikan Yayasan Thoriqul Jannah yang bergerak di bidang sosial pendidikan, yatim dan duafa Sidomulyo. Berdasarkan informasi dari Takmir Masjid Darussalam, dahulunya Masjid Darussalam adalah sebuah musola yang pada masa peperangan musola tersebut terkena bom dan rusak sebagian. Kemudian masyarakat saling membantu untuk membangun kembali masjid tersebut menjadi sebuah masjid yang besar. Seluruh bahan didapat dari wakaf masyarakat. Sampai saat ini Masjid Darussalam masih sama, hanya direnovasi beberapa bagiannya saja. Benda wakaf yang diterima oleh Masjid Darussalam berupa lampu hias gantung besar, 1 buah, mukenah, dan baru ini mendapatkan 10 mushaf Al-Quran dari SMP PGRI. Kelengkapan administrasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Kelengkapan administrasi berupa sertifikat tanah wakaf masih dalam proses pengurusan di kantor urusan agama oleh Takmir Masjid Darussalam. Hal ini baru diproses setelah ada sosialisasi dari MWC NU Buduran untuk segera mensertifikatkan masjid-masjid yang ada di Kecamatan Buduran. Namun prosesnya masih terhenti karena memerlukan 2 orang saksi, yaitu sesepuh atau orang yang dianggap tua di Desa Sidomulyo. Namun baru-baru ini beliau meninggal sehingga harus mencari penggantinya yang mengetahui cerita atau asal muasal tanah wakaf yang dibangun menjadi Masjid Darussalam saat ini. Nadzir saat ini yaitu para pengurus masjid. Belum ada nadzir khusus yang sudah tersertifikat. Pengetahuan masyarakat mengenai wakaf juga masih minim, hanya sebatas memanfaatkan. Belum ada upaya untuk mengelolanya menjadi lebih produktif. Pemanfaatan tanah wakaf Masjid Darussalam masih bersifat konsumtif, serta nazir yang belum berpengalaman mengelola wakaf agar lebih produktif. Wakaf tanah dibangun masjid dan TPQ. Apabila melihat lokasi yang strategis, sebenarnya terdapat tembok yang dapat disewakan sebagai papan iklan. Namun saat ini pemanfaatan lahan tersebut masih terbatas sebagai tempat ibadah saja. Belum ada perkembangan. Pengawasan dan pelaporan wakaf yang ada di Masjid Darussalam masih belum ada pencatatan secara administratif, sehingga pengawasannya masih sekedar saling mengetahui antar takmir dan masyarakat. Belum ada pelaporan atau pencatatan, hanya sebatas dikomunikasikan saja. Kekurangan dan kelebihan pengelolaan wakaf Masjid Darussalam yaitu
Yang pertama, kekurangannya proses administrasi belum berjalan. Yang kedua, nazir belum memiliki sertifikat dan belum berpengalaman. Yang ketiga, pemanfaatan wakaf masih sebatas konsumtif, padahal lokasi strategis dan dapat dimanfaatkan dan dikembangkan agar lebih produktif. Lalu kelebihannya, yang pertama yaitu sudah mulai memproses sertifikat untuk wakaf. Jadi sudah ada kesadaran untuk segera mensertifikatkan tanah wakaf tersebut. Lalu yang kedua yaitu lokasi yang strategis, dapat dimanfaatkan untuk bisnis lain seperti iklan. Selanjutnya yaitu ada catatan. Untuk memperbaiki pengelolaannya, maka menurut saya yang pertama perlu memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat, terutama nazir, tentang pengelolaan wakaf agar lebih produktif. Yang kedua yaitu sebaiknya antara nazir dan takmir dibedakan agar fokus pada tugasnya masing-masing. Yang ketiga, lokasi yang strategis sehingga memiliki peluang bisnis seperti penyewaan tempat untuk iklan atau bisnis lain selama tidak mengganggu fungsi utama masjid, yaitu sebagai tempat ibadah. Selanjutnya ada beberapa dokumentasi. Dapat dilihat bahwa Masjid Darussalam berada tepat di tengah-tengah perempatan, sehingga posisinya sangat strategis dan biasanya ramai lalu lalang kendaraan. Lalu di situ ada tembok, itu sebenarnya tembok untuk tempat wudhu pria dan kosong. Saat ini cuma ada seperti himbauan untuk menjaga kebersihan. Namun apabila bisa dimanfaatkan untuk bisnis, tembok tersebut mungkin dapat dimanfaatkan sebagai tempat penyewaan papan iklan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.